Jadi sekarang kita membahas beton bertulang. Di belakangnya ada catatannya elastis. Ini perlu ada catatan elastis karena nanti kalau di semester depan Anda mempelajari beton bertulang khusus ya, mata kuliah beton bertulang, beton itu didesainnya sampai melewati elastis. Jadi pasca elastis juga masih ada kekuatannya, sementara karena kuliah kita dibatasi elastis ya, beton bertulangnya juga yang elastis saja. Nah, kita ketahui beton itu kalau penampang balok kita segi 4 beton, dikenai momen M, momennya sebelah sini saya taruh ya. M momen positif seperti ini. Nah, bagian bawahnya akan mengalami tarik, bagian atas mengalami tekan. Material beton kita ketahui punya kekuatan yang cukup untuk menahan tekan, tapi tidak punya kekuatan tarik yang cukup besar ya. Jadi oleh karena itu penampang beton biasanya untuk balok, kolom ataupun lantai plat misalnya itu harus diperkuat di daerah tariknya menggunakan tulangan yang biasanya terbuat dari baja. Ya. Jadi kalau seperti ini harus dipasangi tulangan yang di bawah sini. Gitu ya. Ini betonnya. Ini bajanya ya. Kalau momennya negatif ya sebaliknya tentunya. Kalau momen negatif tekannya di bawah, tariknya di atas ya tulangannya jadi dipasang di sisi atas. Begitu. Nah posisi tulangan ini kalau di penampang beton itu identitasnya standar ya. Jadi jarak tulangan ini dari sisi atas ini kita sebut D. Tingginya D. Lebarnya B sama ya. Begitu. Kalau momennya negatif seperti ini, lebarnya sama-sama B dan D-nya adalah yang ini. Posisi tulangan dari sisi yang seberang sananya ya. Jadi kalau Anda perhatikan dua-duanya, analisisnya sama saja untuk menghitung tulangan akibat momen positif dengan tulangan akibat momen negatif, hanya diputar saja ya penampangnya. Ya, atau kalau Anda bikin di kertas ya tinggal diputar saja. Atau cukup diketahui saja bahwa kalau momen positif tulangannya ada di sisi bawah, jarak D-nya dihitung dari atas. Sedangkan kalau momennya negatif, tulangannya ada di sisi atas, jarak D-nya dihitung dari bawah. Ya. Oke. Nah kalau penampang kompositnya beton bertulang seperti ini, karena sudah distandarkan, karena ini material yang khusus, penampang ekivalennya selalu dibuat jadi beton. Ya. Jadi penampang ekivalennya beton. Penampang ekivalen beton ya. Tidak ada yang membuatnya menjadi ekivalen baja begitu ya. Jadi ekivalennya beton artinya ukuran betonnya tetap ya. Ukuran betonnya tetap. Nah, segitu gitu ya. Sama enggak nih lebarnya ya, samalah. Nah, gitu ya. Ukuran ini tetap B ya. Lebar itu tetap B. Yang kita ubah menjadi ekivalen beton adalah baja ini ya. Tulangan bajanya harus kita ubah menjadi ekivalen beton. Nah, elastisitas baja itu lebih besar ya daripada beton, sekitar 10 sampai 15 kalinya ya. Jadi ini E steel, E baja, ini punya E konkrit. Rasio antara keduanya disebut N ya. Jadi N adalah rasio antara modulus elastisitas baja dibagi dengan modulus elastisitas beton. Maka baja ini lebarnya harus dikalikan dengan N ini ya. Karena E baja dibagi E beton ini bilangannya lebih dari 1, besar biasanya 10, 11, 12 sampai sekitar 15. Maka lebarnya akan jadi 15 kalinya. Nah, karena tulangan ini luas penampangnya jauh lebih kecil daripada beton, biasanya kita tidak bicara lebar lagi ya. Jadi cukup luasannya saja ya. Jadi kalau semua tulangan ini luasnya adalah AS ya, A steel, maka di sini tulangannya kita gambarkan di sini seperti ini saja.
dengan luas sebesar N dikalikan AS. Ya. Jadi lebarnya dikalikan faktor ini sama aja dengan luasnya dikalikan faktor yang sama. Ya. Nah, tapi yang dilakukan adalah mengalihkan luasnya saja karena tinggi atau diameter dari baja tulangan ini jauh lebih kecil dibandingkan tinggi dari balok. Artinya semua tulangan ini dianggap menerima tegangan yang sama ya. Jadi kalau saya buat dia distribusinya, tegangannya nanti sentroidnya tadi mana ya? Maaf, sentroid. Misalkan saja sentroidnya di sini, lalu dia distribusi tegangannya seperti itu. Nah, pas yang bagian bajanya ini dianggap seragam saja. Ini tarik ya, jadi ke sana. Gitu. Pas yang bagian bajanya dianggap seragam karena tingginya yang kecil ini. Jadi kita tidak perlu bicara lebar kali tinggi lagi, cukup luasnya saja. Jadi luasnya yang diperbesar dikalikan dengan rasio modulus elastisitas baja terhadap modulus elastisitas beton. Nah, ada satu hal lagi yang khas dengan penampang beton ini. Karena kapasitas tarik dari beton itu sangat kecil, ya, jauh lebih kecil dibandingkan baja ini, maka biasanya bagian beton yang mengalami tarik, jadi kalau momennya positif seperti ini, yang ini akan mengalami tekan, dan yang ini akan mengalami tarik. Bagian beton yang mengalami tarik tidak diperhitungkan sama sekali. Ya. Jadi semua yang ada di bawah garis netral ini dianggap tidak ada. Nah, begitu. Ya. Jadi penampang ekivalen betonnya akan berbentuk seperti ini. Ya. Lebarnya B, tingginya belum tahu, biasanya disebutnya X saja dulu. Ya. Karena kita belum tahu nolnya ada di mana. Ya. Tapi yang jelas ini adalah, karena ini garis netral, ini adalah sentroid dari mereka berdua. Ya. Jadi penampang komposit ini. Ya. Oke, jadi penampang kompositnya selalu seperti ini. Penampang ekivalen beton. Penampang ekivalennya maaf, kompositnya sih ini ya. Ekivalennya selalu dibuat begini. Betonnya dengan lebar yang sama, B, tapi tingginya hanya X, di mana tingginya itu hanya dari atas sampai sentroid dari penampang. Ya. Lalu di sejarak D dari atas, ini D tadi ya, ini harusnya segarisnya ke sana. Sejarak D dari atas ada tulangan yang luasnya sekarang adalah N dikalikan AS. Nah, bagaimana mencari sentroid dari penampang ini? Ya seperti biasa ya. Penampang ini adalah Y bar ya. Jadi X itu dicari dari posisi sentroid yang kita ketahui di sini. Jadi untuk mencari Y bar itu kita bisa tuliskan Y bar itu apa sih? Q X dibagi dengan, atau kalau tidak sebegitu, karena sentroidnya berada di sini. Jadi kalau sumbunya kita buat di sini, sumbu X, nah ini hurufnya X ya, sumbu yang lain lah, sumbu A-nya begitu. Kita lewatkan ke sentroid, maka momen pertama dari kedua penampang ini terhadap titik C atau terhadap sumbu A harusnya sama dengan 0 ya, karena sumbu A-nya melewati sentroid ya. Mungkin lebih mudah begitu ya. Jadi Q terhadap A-nya harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0 karena sumbunya melewati sentroid sumbu ini ya. Jadi kita ambil momen pertama dari keduanya ini terhadap sumbu yang melewati sentroid ini. Nah, momen pertamanya dari yang di atas itu adalah lebarnya B, tingginya X ya, itu luasnya ya. Dikalikan dengan jaraknya ke sini ya, sentroidnya ada di tengah sini. Jarak ini adalah setengah X ya. BX kali X per 2. Sedangkan yang bawah ini luasnya NAS. Luasnya NAS, jaraknya adalah D dikurangi X. Tapi itu jarak absolutnya ya, karena ini di bawah sentroid harusnya negatif ya. Jadi ini kita ganti dengan kurang. Jarak dari sini ke sana adalah D kurang X sama dengan 0. Begitu.
Karena kan momen pertama ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau ini semua di atas sumbu A-nya, ini momen pertamanya positif, besarnya bx kuadrat per 2, sedangkan yang bawah ini momen pertamanya terhadap sumbu A itu adalah negatif, besarnya adalah NaS ini dikalikan dengan jarak ini. Ya. Jarak ini D kurang X. Yang belum kita ketahui itu adalah X ya, yang lain-lainnya itu parameter dari penampang. Ya. Jadi ini bisa kita selesaikan, ini jadi bx kuadrat per 2 tambah NaS kalikan X kurangi NaS kalikan D sama dengan 0 ya. Dari sini X bisa kita peroleh ya. Nah, kalau persamaannya seperti ini, ada berapa X-nya? Mestinya ini polinomial dalam X ya, kuadrat, polinomial pangkat 2, mestinya akan ada 2 X-nya ya. Anda akan punya 2 X-nya. Yang mana yang valid? Yang valid adalah yang mungkin terjadi ya. Kalau salah satunya negatif, X itu tidak mungkin negatif ya. Jadi nggak mungkin X-nya ke sebelah sana misalnya. Jadi harus yang valid. Dan besarnya juga terbatas ya. Tidak mungkin X-nya sampai melewati D mestinya. Gitu ya. Jadi kalau ada 2, pilih yang mungkin terjadi. Ya. Harus ada, mestinya ada. Ya. Yang mungkin terjadi. Dan hanya 1 ya. Yang mungkin terjadi itu hanya 1 dari 2, jadi dilihat saja. Nanti kalau dengan contoh numeriknya bisa kita lihat nanti ya. Jadi dari sini kita dapatkan penampang ekivalennya. Jadi ukuran yang belum diketahui itu adalah tinggi bagian beton yang mengalami tekan ini. Lebarnya sih sudah diketahui, sudah tetap ya. Nah kalau sudah begitu kita perlu menghitung inersia penampang ekivalen ini. Inersia dari ini adalah terhadap sentroid ya. Untuk yang atas itu adalah 1/12 kalikan B kalikan X pangkat 3, misalnya gini, yang ini aja. 1/12 BX pangkat 3. Tapi ini tuh baru terhadap sentroidnya dia sendiri, jadi perlu ditambahkan dengan luasnya BX dikalikan dengan jaraknya X/2. Itu ya. Ya. 1/2 ya. Bx kalikan X/2 ini adalah inersia yang dari yang bagian atas, sedangkan bagian bawah karena penampangnya sudah dikelompokkan ke dalam satu titik saja ya, tingginya tidak terlalu masalah. Jadi inersia yang formulanya seperti ini tidak perlu dipakai karena sudah kecil sekali ya. Kalaupun dipakai nanti ada D pangkat 3-nya, padahal diameter pangkat 3, diameternya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jarak-jarak yang lain seperti X ini ya. Jadi untuk bagian tulangannya, sumbangannya terhadap inersia hanya bagian yang ini ya. Yang luasnya dikalikan dengan jarak kuadratnya ke sentroid ini ya. Jarak kuadratnya adalah D dikurangi X ya. D min X kuadrat. Ya. Ini kalau mau disederhanakan ini setengah. Ini 1/12 ditambah dengan setengah. Jadinya berapa? 6 kayaknya ada yang Pak, kayaknya X/2-nya kuadrat. Oh iya betul, karena jarak kuadrat ya. Terima kasih. Seperti ini kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, begitu ya. Jadi ini 1/12, ini kuadrat, jadi BX kuadrat per 4 ya. Jadi BX pangkat 3-nya sama-sama pangkat 3, sudah bisa kita gabungkan. 1/12 tambah 1/4 itu 3/12 tambah 1/12, jadi 4/12 ya. 1/3 ya. 1/3 BX pangkat 3 tambah N kali AS kalikan D min X kuadrat. Oke. Jadi menghitung ini sih sama ya. Langkahnya yang dilakukan hanya ada bagian yang kita abaikan untuk bagian betonnya sehingga ini jadi standar aja ya. Formulanya standar kalau penampangnya seperti ini. 1/3 BX pangkat 3 tambah NaS kalikan D kurang X kuadrat. Nah kalau sudah begini kita bisa hitung tegangannya. Ditulis di mana ya? Ini tadi udah ya, ini X dicarinya dengan begini, X-nya kita hapus dulu.
tegangan ekivalen seperti biasa dihitung dari momen yang bekerja dikalikan Y-nya dibagi dengan I penampang ekivalen, I bintang begini. Jadi kalau saya cari hanya ada di bagian ini tegangan ekivalennya yang ini yang digambarkan secara skematis di sini tadi. Tapi sekarang tegangannya hanya ada di bagian tekan saja. Jadi Y-nya dari 0 sampai X begitu nilainya dan di sini saja ya. Di sini tegangannya cuma satu aja. Ini sigma baja bintang, ini sigma beton ya. Karena ekivalennya beton, yang beton sudah benar tegangannya ya. Yang tekan di betonnya sudah. Sedangkan yang bajanya perlu dikalikan lagi dengan rasio modulus elastisitasnya untuk mendapatkan tegangan baja. Itu adalah ini. Yang ekivalen ini dikalikan dengan E baja dibagi dengan E beton. Jadi kita akan dapatkan tegangan pada baja dan tegangan pada tegangan pada beton dan tegangan pada baja setelah memperoleh ekivalen dengan mengalihkan ke rasio modulus elastisitas itu. Nah, jadi yang agak berbeda pertama adalah ini ya, penampang ekivalennya mengabaikan bagian beton yang mengalami tarik, lalu inersianya kita tidak mencari posisi sentroid kita nyatakan dalam bentuk X ini ya. Dari sisi atas kalau momennya positif, kalau momennya negatif penampangnya dibalik ya X-nya dari bawah nanti ya. Jadi nanti kalau ini penampang ekivalennya begini karena beton yang tertekannya di bawah dan X-nya yang ada di sebelah bawah ini. Jadi persis seperti ini tapi dibalik saja, diputar. Nah, kita kerjakan dengan contoh saja ya. Biar lebih lebih terlihat langkah-langkahnya. Nih, kalau dari buku saya ambilnya dari problem jadi belum dihitung oleh bukunya. Kita hitung saja sama-sama. Jadi ada satu penampang tingginya 400 mm kali 200 mm. Ada 3 tulangan. Masing-masing diameternya atau jangan di sinilah karena D itu dipakai untuk yang lain. Jarak ini 50 mm ya. Begitu. Diameter tulangan 22 mm. Oke, nah ini pertanyaannya ini sigma izin beton itu adalah 10 MPa. Sigma izin baja 140 di sini di soal ini. E betonnya 20 GPa. E baja 200. Jadi ini informasinya, penampangnya segi 4, 200 kali 400 mm persegi. Posisi tulangannya 50 mm dari tepi bawah. Tegangan izin dan modulus elastisitas diberikan. Tentukan momen positif maksimum yang diizinkan bekerja pada penampang tersebut.
Jadi momennya belum diketahui. Jadi kita harus bekerja dengan nilai momen yang sebesar M saja ya. Positif sudah jelas karena tulangannya ada di bawah ya. Jadi ini pasti momen yang bekerja padanya itu seperti ini ya. Momen positif ya. Nah, seperti tadi barusan saja kita bahas, kita bisa langsung buat penampang ekivalennya dan tentukan posisi sentroidnya. Karena penampang ekivalennya harus beton, jadi ekivalennya mestinya seperti ini. Ini lebarnya 200, ini penampang ekivalen. Begitu. Jaraknya ini X, belum kita ketahui. Ini kalau ini 50 berarti D-nya, jarak D dalam formula kita tadi adalah sisanya yang di atas ya, yang 350. Kemudian di bawah ini ada luas tulangan sebesar N dikalikan AS. AS-nya belum kita hitung. Diameter tulangannya 22, jadi kita hitung aja dulu di sini. AS-nya 3 kali pi per 4 kali 22 kuadrat. 3 kali karena ada 3 buah tulangan ya. Ada 3 buah, jadi 3 kali. Ini sih luas lingkaran saja. Angkanya 3 kali pi kali 22 kuadrat. 1140 ya. 4 mm persegi. N-nya itu adalah ES per EC yang nilainya 200 per 20. Jadi N-nya 10. Jadi NAS-nya tinggal dikalikan 10 aja ya. 11.404 ya. Milimeter persegi ya. NAS-nya sudah ada angkanya. D-nya 350 tadi ya. 350 mm ya. Nah, ini adalah D. Dan kita perlu mencari posisi sentroid ini ya. Jadi X itu diperoleh dari yang tadi, momen pertama sama dengan 0. BX kuadrat per 2. Dia masih ingat, dikurangi NAS dikalikan D minus X ya. D minus X sama dengan 0. Ini ya yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan X. B-nya 200 dibagi 2 tinggal 100, jadi 100 X kuadrat dikurangi ini 11.404 kalikan 350 kurang X sama dengan 0. Kalau mau menggunakan rumus ABC ya tinggal dikeluarkan saja. 100 kuadrat ditambah 11404X dikurangi ini ya. 11404 kali 350 sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau diselesaikan dapatnya, bentar saya coba pakai ABC aja. Jadi X-nya ini minus 11404 minus 11404 B kuadrat ya. Min B plus minus gitu ya. Akar dari ini kuadrat 11404 kuadrat, saya tulis 11404 kuadrat aja dulu. Kuadrat dikurangi 400 kali ini semua ya. Jadi ini 400 kalikan ini ya. 11404 kali 350 begitu ya. Ini ke bawah aja, ini perkalian maksudnya semua gitu ya. Dibagi dengan 200 ya. Bagi 200 begitu pakai rumus ABC aja. Jadi angkanya adalah segini kuadrat dikurangi 400 kali 11404 kali 350. Oh, kok negatif? Sebentar, ada yang salah kayaknya. Itu positif nggak Pak, yang 400? Kan negatif kan negatif. Oh ya, C-nya negatif ya. Ya. Terima kasih. Ini positif begitu ya. Ya, ya. C-nya kan negatif. Terima kasih. Jadi ini tandanya tambah harusnya. Kalau tandanya tambah
segini, langsung saya hitung aja lah. Ini dalam akarnya panjang sekali, diakarkan segini. Nah, kalau ini minus, yang jelas kurangnya tidak akan kita pakai ya. Karena kalau minus dengan minus lagi hasilnya negatif, X negatif itu nggak ada artinya kan, ke sebelah atas sana. Jadi kita hanya ambil akar yang positif. Ini dikurangi 11464 dibagi 200 ya. Ketemunya 150,7 mm. Ya. Dan itu wajar ya. Jadi kalau ini tingginya 350, ini cuma 150, nggak sampai di tengah-tengah ya. Masih agak, ini gambarnya mungkin bukan skala, tapi masih agak ke atas sebenarnya. Oke, nah kalau X sudah kita peroleh, kita harus hitung inersia penampang ekivalennya di sebelah atas saja. Yang ini masih kita perlukan ya. Selanjutnya kita tentukan inersia penampang ekivalen itu. Tadi formulanya bisa langsung pakai karena ini bentuknya standar ya. Sepertiga Bx pangkat 3 ditambah dengan NAS kalikan D minus X kuadrat ya. Ini sepertiga 150,7 pangkat 3. NAS-nya ini 11404. Ini 350 dikurangi 150,7 kuadrat ya. Nilainya (200 kali 150 pangkat 3 bagi 3 6,81 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Milimeter pangkat 4 ya. Ini adalah inersianya. Sehingga kita bisa tentukan tegangan ekivalennya. Kalau Anda gambarkan momennya positif, maksimum di betonnya pasti di atas ya, di sisi atas, sejauh X dari sentroid, sedangkan tegangan di bajanya ya sebesar tegangan di posisi ini ya. Jadi sigma beton, dan kalau beton sudah tidak perlu ekivalen lagi langsung. Jadi ini sigma max betonnya. Itu di sisi atas ya. Ini adalah M. Kita belum tahu M-nya. Dikalikan dengan posisi C di atas ya, karena maksimum C yang atas. C yang atas itu adalah X dibagi dengan I bintang ini. Jadi kalau mau dihitung, ini 150,7 M dibagi dengan ini 6,81 kali 10 pangkat 8 ya. 150,7 dibagi dengan ini 2,21 kali 10 pangkat min 7, ada M di sini ya. Satuannya ini tadi kita pakai milimeter ya semua. Semuanya masih milimeter, 150 ini juga jarak saja ya. Jadi tergantung M-nya dalam satuan apa. Sigmanya juga mengikuti. Kalau M-nya nanti Newton milimeter, sigmanya megapascal. Karena izinnya dalam MPA, kayaknya nih MPA aja nanti karena kita harus bandingkan dengan izinnya. Jadi momennya dalam Newton milimeter harusnya. Ini tegangan maksimum pada beton. Kita cek yang maksimumnya dulu saja. Nanti dibandingkan dengan izinnya setelah itu ya. Sedangkan pada baja ini masih ekivalen ya. Jadi sigma max bajanya ini masih penampang ekivalen ya, karena bajanya diubah jadi beton di sini ya. Dan nilainya adalah M dikalikan jaraknya ke sini. Ini jaraknya adalah D minus X ya.
dibagi dengan I penampang ekivalen. Ya. Kalau mau dijadikan bukan yang ekivalen, kalau ekivalennya mau dihilangkan, artinya tegangannya harus dikalikan dengan N lagi, ya. Rasio tegangan baja terhadap beton. Ya. Jadi kalau mau langsung bintangnya dihilangkan, di sini harus dikalikan dengan N. Ya. Dan ini kalau kita kerjakan, ini adalah M 350 kurang 150,7 dibagi dengan ini tadi 6,81 kali 10 pangkat 8, N-nya sendiri 10 tadi ya. 10 ya. (2,93) ini harusnya kali 10 pangkat minus 6 M ya. Jadi dua-duanya masih dalam M. Nah, nilai ini harus lebih kecil atau sama dengan sigma izin beton. Dan nilai ini harus lebih kecil atau sama dengan sigma izin baja ya. Karena ya kalau lewat artinya gagal ya. Nah, untuk beton itu batasnya 10 megapascal. Jadi ini lebih kecil atau sama dengan 10. Dari situ kita akan dapatkan M-nya lebih kecil atau sama dengan 10 dibagi ini ya. 10 dibagi 21 eksponensial kali 10 pangkat minus 7. Itu 23, 456, 45,2 25. Satuannya Newton milimeter tapi pangkat ini kali 10 pangkat 6. Newton milimeter. Itu agak 456 ya. Jadi Newton milimeter kalau dikalikan 10 pangkat 6 ini jadinya kilonewton meter nanti ya. Jadi kalau bagian ini mau dihilangkan jatuhnya jadi kilonewton meter ya. Yang kali 10 pangkat 6 ini. Nah, ini juga begitu, ini kurang dari 140, izinnya 140. Jadi M-nya kecil atau sama dengan 140 dibagi ini ya. 140 dibagi 2,93 kali 10 pangkat min 6 ya. Itu 23, 47,78 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter ya. Dari kedua ini, karena dua-duanya harus terpenuhi, maka yang memenuhi adalah yang ini, yang membatasi adalah yang ini 45 ya. Jadi M max-nya dari dua ini kita dapatkan M max-nya hanya boleh 45,25 kilonewton meter ya. Oke. Jadi mudah-mudahan contoh ini cukup menunjukkan ilustrasi bagaimana proses penentuan tegangan pada penampang komposit beton bertulang. Ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sementara saya menghapus dulu sebentar. Nah, pada beton bertulang, kadang-kadang penampangnya tidak segi empat seperti ini. Ya. Misalnya kalau Anda di sini di kelas di lantai ini, lantainya beton ya, baloknya beton, lantainya juga beton, sehingga penampang balok beton itu di atas itu ketemu dengan lantai, jadi dia akan seperti ini. Ya. Berbentuk T begitu ya. Ini bagian dari lantainya dan lantainya juga turut membantu betonnya ya.
Memang tidak sepanjang-panjangnya, seluas-luasnya, ada ketentuannya nanti di beton bertulang Anda mungkin dapat yang lebih detail, tapi umumnya bentuknya itu seperti balok T seperti ini ya. Jadi kalau ada momen positif begini, tulangannya mestinya di sini, maka penampang ekivalennya bisa jadi misalnya kalau sentroidnya di sini, penampang ekivalennya adalah begini, terus ini yang NAS-nya ya. Bisa begitu jadinya. Ini ekivalennya. Dan ini X-nya. Katakan ini lebarnya B1, ini B0. Jadi ini tetap B1 karena penampang ekivalennya beton ya. Ini B0. Sedangkan ini D. Dan ini sebut saja D1 ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, D1. D1 ya. Nah, kalau penampangnya seperti ini, artinya X-nya itu lebih dari D1 ya. X lebih besar atau sama, bolehlah persis, kalau sama juga nggak apa-apa, dari D1 ya. Nah, nanti kita tinggal cek saja benar nggak X-nya segini gitu ya. Sentroidnya tetap harus di sini karena sentroid harus di tepi bawah sisi betonnya karena yang bawahnya akan mengalami tarik. Sentroidnya tetap di situ. Nah, mencari sentroidnya sekarang dari penampang yang ini ya. Jadi ada 2 segi 4-nya. Momen pertamanya mungkin harus dibuat satu-satu. B1 kalikan tinggi ini D1. Ini luasnya dikalikan jaraknya ke sini. Jaraknya ke sentroid, jadi kita bagi jadi 2 bagian begitu. Jaraknya mestinya berapa nih? Ini X dikurangi dengan setengah D1 mestinya. X kurangi D1 per 2. Itu momen pertama dari yang sisi atasnya saja. Lalu sisi yang bawah ini ditambah dengan lebarnya B0 sekarang. Tingginya X kurang D1. X kurang D1. Lalu jarak ke sentroidnya, berapa tuh jarak ke sentroidnya? Ya, ini X kurang D1 dibagi 2 maksudnya. X minus D1 dibagi 2. Atau ini bisa langsung jadi kuadrat saja biar lebih ringkas nulisnya. Kuadrat per 2-nya saya taruh di sini. Ini dari yang bawah, dari yang atas, sedangkan yang dari yang bawah masih sama dengan yang tadi. Dikurangi dengan NAS dikalikan D minus X sama dengan 0. Jadi ini adalah momen pertama sama dengan 0. Ki sumbunya apa nih? Sumbu A gitu lah ya. Ki A sama dengan 0. Untuk menentukan X ya. Semua ada nilainya ya. Kalau penampang ini diketahui ukurannya dan jumlah tulangannya dan sebagainya, semua ada nilainya kecuali X. Kita bisa selesaikan dan Anda akan dapatkan nilai X ya. Kalau ternyata X-nya memang lebih besar dari D1, berarti ini sudah benar nih. Tapi kalau dari hitungan ini ketemunya lebih kecil dari D1, artinya X-nya nggak nyampe ke bawah sini, habis di atas sana. Nah, kalau begitu dia akan kembali seperti ini tadi ya. Di mana lebarnya, ini mumpung gambarnya masih ada, saya pakai aja. Ini lebarnya hanya B0. X-nya cuma begini, tapi lebih kecil dari D1. Ya, ini nggak skala ya, ini X-nya lebih kecil atau sama dengan D1. Ya. Jadi Anda harus mengerjakan yang ini dulu, lalu yang itu, atau sebaliknya yang ini dulu, atau yang ini. Ya. Pengecekannya ya kalau yang ini yang dikerjakan X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan D1. Ini pakai formula yang ini. Ini kan untuk atasnya segi 4. Anda cek lagi kalau setelah diperoleh X-nya apakah benar kurang dari D1. Ya. Nah, di antara 2 itu yang benar hanya 1 lagi.
Jadi untuk penampang balok T, ngitungnya perlu 2 kali kalau keliru milihnya ya. Kalau yang satu sudah benar, Anda nggak perlu kerjakan yang lainnya ya. Kalau sudah pilih yang ini dan dapat angkanya, ya ini tidak perlu lagi karena kan ini sudah benar. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ini nanti Anda kerjakan di PR saja ya. Contohnya karena ini hanya bedanya sedikit hanya di sini, di perhitungan posisi sentroidnya saja, tinggi X itu. Agak ada tambahan satu suku, yang mana yang tambahannya? Yang tambahannya yang ini sebenarnya ya, untuk bagian yang atas ini. Oke, ini menutup bagian penampang komposit. Dan kita sudah selesai dengan tegangan akibat momen lentur. Ya.